1 Korintus pasal 6 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Tema hari ini adalah apakah orang Kristen tidak boleh menghakimi? Apakah orang Kristen tidak boleh menghakimi? 1 Korintus pasal 6 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Dari dua ayat ini, kita sudah bisa kasih jawaban. Apakah orang Kristen tidak boleh menghakimi? Ataukah sebaliknya, orang Kristen harus diam saja? Jika ada orang yang melakukan kesalahan, lalu ditegur. Ini yang sering ya. Jika orang melakukan kesalahan, lalu ditegur. Tapi namun yang sering kita dengar orang berkata begini, jangan kamu menghakimi. Kamu harus mengampuni. Dengar sering gitu kan Bapak Ibu? Mungkin saya juga pernah buat itu, Anda juga pernah buat itu. Hal ini selalu muncul, bahkan kerap muncul. Maka sungguh amat penting bagi setiap orang percaya untuk mengerti dengan benar mengenai masalah menghakimi ini. Dalam Alkitab, benarkah bahwa orang Kristen tidak boleh menghakimi? Benarkah bahwa orang Kristen tidak boleh menghakimi? Itu kan jadi tema kita. Apakah ini sama dengan tidak boleh menyatakan kesalahan orang lain? Kalau kita lihat suami salah, istri salah, anak-anak salah, teman pelayanan salah, rekan kita salah, apakah kita tidak boleh menyatakan kesalahan? Apakah kita tidak boleh menghakimi? Nah, kesalahpahaman mengenai masalah ini itu begitu besar. Saya ulangi ya. Kesalahpahaman mengenai masalah menghakimi itu begitu besar. Bahkan ada pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan pun salah persepsi tentang ini. Sehingga banyak orang yang kaget jika diberitahu bahwa Tuhan Yesus menyuruh orang percaya untuk menghakimi. Saya ulangi ya. Kesalahpahaman mengenai masalah ini begitu besar. Sehingga akhirnya cara pandang orang benar, orang percaya, anak Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan mungkin hamba Tuhan. Begitu kaget ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus menyuruh orang percaya untuk menghakimi. Kita lihat ayatnya, Yohanes pasal 7 ayat 24. Saya ketika dapat ayat ini dan ketika dapat tema ini, wow, saya percaya bahwa ini waktunya mungkin kita perlu reposisi cara pandang kita. Yohanes 7 ayat 24 berkata, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Berarti ayat ini Tuhan Yesus menyuruh orang percaya untuk boleh menghakimi. Tapi menghakimi dengan adil. Jangan menghakimi menurut apa yang nampak. Pernahkah Bapak Ibu baca ayat yang tadi? Pernahkah Bapak Ibu baca dan merenungkan Yohanes 7 ayat 24 tadi? Jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Walaupun dalam ayat ini Tuhan Yesus tidak merincikan tentang cara menghakimi yang benar, tetapi jelas sekali bahwa Tuhan Yesus mengizinkan orang percaya menghakimi dengan adil. Katakan amin 5 juta triliun kali. Apakah ini bertentangan dengan cara pandang umum? Jadi orang percaya bukan tidak boleh menghakimi,
Saya renungkan ini, Bapak Ibu. Sebab beberapa kali Anda sering berkata, jangan menghakimi. Padahal yang kita ngomong jangan menghakimi itu karena kita dengar dari orang lain yang berkata jangan menghakimi. Dan itu karena jadi opini umum. Padahal firman Allah berkata, sebaliknya orang percaya diperintahkan untuk menghakimi dengan adil. Kata adil dari bahasa Yunani dipakai kata dikaios. Dikaios itu artinya, adil itu artinya benar. Adil itu artinya lurus. Adil itu artinya berbudi luhur. Adil itu artinya kita taat pada perintahnya. Jadi menghakimi dengan adil artinya menghakimi dengan benar. Tidak ada gosip, tidak ada pilih kasih, ya. Tidak ada membeda-bedakan orang. Lurus itu artinya begini, Bapak Ibu tidak disuap untuk membelokkan keadaan, karena dia sering kasih saya uang, dia sering berkati saya, maka orang itu yang salah jadi benar. Itu namanya bukan adil. Itu bukan dikaios. Berbudi luhur itu artinya begini, orang salah, tapi kita bisa terima kembali. Kita hanya menghakimi masalahnya, orangnya itu harus dikasihi. Amin, 10 juta triliun kali. Banyak kali kita langsung hakimi dua-duanya. Hakimi masalah, hakimi juga orang. Itu namanya menghukum, saudara. Ya, itu namanya menghukum. Dan Tuhan Yesus nggak ajar seperti itu. Orang percaya justru diperintahkan untuk menghakimi dengan adil. Sekali lagi, adil dipakai kata Yunani dikaios, benar, lurus, berbudi luhur, taat pada perintahnya. Berarti yang namanya keadilan itu adalah selaras sesuai dengan firman Tuhan. Tidak boleh keluar dari firman Tuhan. Harus konsepnya konsep firman. Firman bilang apa? Kalau problem ini harus sesuaikan firman Tuhan. Boleh menghakimi dalam keadilan seperti itu. Boleh. Alkitab bahkan menyuruh. Haleluya. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 dan 2. 2 Timotius 4 ayat 1 dan 2. Di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Wow. Kalau Bapak Ibu perhatikan arti kata menghakimi, di dalam benak banyak orang, kata menghakimi itu mereka pikir konotasinya itu negatif. Bahkan ada orang yang menyamakan menghakimi sama dengan menghukum. Tadi saya katakan begini, tugas kita bukan menghukum. Ya. Ayat yang di atas berkata begini, tegurlah ketika kita lihat orang salah. Betul? Nyatakan apa yang salah. Bahkan dikasih izin tegurlah. Nasihatilah dengan segala kesabaran pengajaran. Dalam rule firman Tuhan. Persoalan akan menjadi jelas ketika Bapak Ibu mengerti arti kata menghakimi. Nah, untuk itu kita harus menyelidiki apa kata yang dipakai oleh Roh Kudus dalam Alkitab kita, yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani, di dalam Perjanjian Baru. Kira-kira arti kata menghakimi dipakai kata apa? Kata menghakimi dari bahasa Yunani itu dipakai kata krino. K-R-I-N-O. Krino. Krino itu adalah kata utama yang diterjemahkan menghakimi dalam bahasa Indonesia. Sedangkan krino dari bahasa Yunani mempunyai arti pertama memutuskan.
Itu namanya Bapak Ibu menghakimi. Memutuskan. Kalau ada orang salah atau benar, Bapak Ibu harus dudukan firman Allah lalu putuskan. Mana salah, mana. Itu menghakimi. Menghakimi atau krino juga artinya berpendapat. Menurut pendapat saya, Anda harus begini, 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 begini. Banyak kali orang takut berpendapat karena berpikir begini, nanti saya menghakimi. Tidak. Berpendapat sesuai dengan kebenaran, dengan motivasi yang benar, dengan budi yang luhur, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau sampai tidak diterima oleh orang lain, maka perkataan kebenaran kita diperhitungkan menjadi kebenaran di hadapan Tuhan. Boleh berpendapat, Bapak Ibu. Boleh berpendapat. Kata krino bukan cuma memutuskan, seperti seorang hakim memutuskan, menghakimi satu perkara, lalu memutuskan mana salah, mana benar. Itu namanya krino. Tapi krino juga adalah kita mengeluarkan pendapat. Ketika lihat seseorang hidup di dalam dosa, Bapak Ibu tahu, dan Bapak Ibu tidak keluarkan pendapat, dalam hal ini menasehati, tegur apa yang salah, kita satu saat tanggung dosa orang itu. Ingat, menghakimi bukan menghukum, Bapak Ibu. Menghakimi bukan menghukum. Alkitab dengan jelas berkata, penghakiman akan dimulai dari rumah Allah. Penghakiman akan dari rumah Allah. Bukan penghukuman. Artinya penghakiman akan dimulai dari rumah Allah, artinya Tuhan mau berpendapat dengan benar. Menganggap tuh begini, segambar dengan Tuhan. Otomatis orang lain yang kita hadapi, yang beda pandangan dengan kita, itu juga adalah segambar dengan Tuhan. Kalau dia segambar dengan Tuhan, dan dia jadi milik Tuhan, dia anak Tuhan, dia cinta Tuhan, tapi beda pandangannya, bukan musuh. Anggap saja bahwa perbedaan pendapat itu bukan musuh, tapi itu adalah sebuah keindahan. Dan kalau misalnya Bapak Ibu begini, ketika orang nipu Bapak Ibu, orang bohongin Bapak Ibu anggap bahwa mereka sedang membohongi Tuhan. Karena yang di dalam Bapak Ibu itu ada Tuhan. Amin, 5 juta triliun kali. Sehingga kita nggak stres. Kalau orang nipu, saudara, dia nipu Tuhan. Kalau orang bicara jelek Bapak Ibu, jangan sakit hati. Kalau Bapak Ibu hidup benar, maka dia sedang membicarakan Tuhan, Tuhan dengar. Seperti Harun dan Miriam mengatai Musa, Musa nggak dengar, Tuhan dengar. Penghukuman ketika Miriam kena kusta itu bukan urusan Harun. Urusan Harun adalah berdoa. Bisa jelas ya? Bisa jelas Bapak Ibu? Amin. Kata krino juga artinya mempertimbangkan. Bapak Ibu punya hak untuk mempertimbangkan apakah saya di tempat ini dapat makanan rohani atau tidak. Bapak Ibu bisa timbang, ini pengajaran yang disampaikan Pastor Luther ini adalah asumsi, spekulasi, atau fakta kebenaran. Di setiap khotbah siapapun, maka ada elemen ini, 4 elemen ini. Asumsi, spekulasi, fakta kebenaran. Asumsi, spekulasi itu cuma ada di pikiran. Dia banyak baca, banyak tahu. Tapi dia bukan pelaku. Contoh, ada orang yang bisa ngajar tentang kesembuhan. Tapi kalau Bapak Ibu tanya, Pak, pernah nggak doa orang sembuh? Nggak pernah. Tapi dia sangat tahu cara mendoakan orang, bagaimana cara menumpangkan tangan, bagaimana cara usir penyakitnya. Tapi dia nggak pernah doakan orang sakit dan tidak pernah lihat satu kesembuhan pun. Maka itu asumsi, spekulasi. Tapi ada seorang hamba Tuhan dan dia datang, dia doain orang sembuh, lalu kemudian dia bersaksi. Itu yang disebut dengan fakta dan kebenaran. Tidak terbantahkan, karena kenyataannya dia doakan orang sembuh. Jadi yang disebut dengan menghakimi adalah begini, harus ada faktanya. Bapak Ibu tahu, jadi begini Bapak Ibu, kalau saya cerita
pastevi. Tanpa ada pastevi dengan di situ, maka itu namanya saya menghukum pastevi. Gosip namanya. Saya kalau mau bicarakan pastevi, harus ada pastevi di dalam tempat itu. Kalau Bapak Ibu cerita seseorang, tidak ada orang di situ, dosa. Dosa namanya gosip. Tidak boleh menceritakan seseorang tanpa ada yang bersangkutan di situ, nggak boleh. Makanya Alkitab katakan begini, tegurlah mereka. Ya. Nyatakan apa yang salah itu artinya orangnya ada. Tegur itu artinya orangnya ada di situ. Nasihatinya orang ada di situ. Entah dia terima ataukah tidak. Itu bukan urusan kita. Kita udah tegur sesuai firman Allah. Berbeda, kalau nggak ada orangnya, baru kita ceritakan. Itu dosa. Jelas, yang jelas katakan amin 100 juta triliun kali. Saya mau ajarin Bapak Ibu sehingga umat Tuhan yang ada di sini, kita mulai bertindak sesuai kebenaran, sehingga kita dapat perkenanan Tuhan. Kita nggak mau jadi Kristen yang dibodoh-bodohin oleh orang, tapi kita mau jadi Kristen yang benar. Amin. Haleluya. Kata krino juga artinya begini, memeriksa. Jadi ada 5 arti dari kata krino, memutuskan, berpendapat, menganggap, mempertimbangkan, dan memeriksa. Memeriksa itu begini, seperti dokter, ya kita punya beberapa dokter di sini, ada Pak Sembiring, ada Ibu yang tadi terakhir yang didoain juga. Ya ketika pasien sakit, maka pertama kali datang itu adalah mereka pakai stetoskop kalau nggak salah itu. Atau dokter itu menyuruh lidahnya dikeluarkan, kemudian pakai senter, lalu melihat lidahnya. Dokter-dokter yang berpengalaman, ketika lihat lidah pasiennya, langsung tahu sakitnya apa. Tidak mungkin Bapak dan Ibu dokter yang ada di sini, pasiennya datang, langsung ngomong, langsung sudah nggak usah ngomong, gua kasih lu obat. Nggak ada tuh. Nggak ada. Harus memeriksa. Jadi ketika masuk sebuah input kepada Bapak Ibu, jangan cepat-cepat ngomong, periksa dulu kebenarannya. Pakai prinsip Tuhan Yesus, mesti ada saksi. 4 mata lebih dulu. Masih nggak mau ngaku, panggil saksi. Ketika nggak mau ngaku, baru umumkan di jemaat, ini orang bebal, kebal. Itu prinsip Tuhan Yesus. Harus memeriksa. Itu disebut menghakimi. Haleluya. Jadi ketika sebuah masalah ada, terus Bapak Ibu mencoba mencari kebenarannya, itu bukan kepo. Itu bukan menghakimi. Justru itu kebenaran. Apalagi kalau Bapak Ibu mau untuk cari kebenaran. Jadi saya nggak setuju. Orang punya masalah terus diumbar di umum tanpa panggil yang bersangkutan lebih dulu. Saya nggak setuju. Karena itu bukan dasar kebenaran. Dasar kebenaran Alkitab adalah panggil 4 mata. Sekalipun nggak suka, ngomong 4 mata. Karena tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan ketika kita mau bicara baik-baik. Ketika Bapak Ibu baik-baik pun, dan kalau orang tidak mau menyelesaikannya, kebenaran, Bapak Ibu punya sikap hati untuk mau menyelesaikan masalah, itu jadi kebenaran di hadapan Tuhan. Tuhan pertimbangkan itu, Tuhan lihat itu sebagai material kebenaran untuk bangun rumahmu di surga. That's it. Jadi sebuah perkara yang datang, jangan cepat ngomong. Dengar, kalau itu berhubungan dengan Anda, periksa, panggil orangnya. Ajak ngomong. Saya dengar kamu ngomong ini ya, benar ya? Oh, saya nggak ngomong, panggil. Ini saya dengar dari ini. Kalau tetap tidak mau ngaku, Bapak Ibu tandai orang ini orang tidak kenal Tuhan. Karena yang ngomong Tuhan Yesus. Alkitab katakan itu orang bebal, kebal. Haleluya. Amin. Orang-orang yang berkata bahwa orang Kristen tidak boleh menghakimi, sama sekali tidak mengerti kata menghakimi. Ya kita sama-sama rame-rame bertobat malam hari ini. Untuk kita mengerti bahwa ternyata menghakimi itu Tuhan suruh.
Mungkin orang bertanya begini, ada yang bertanya balik, apa maksud Anda tidak boleh menghakimi? Saya juga bisa tanya, apakah orang Kristen tidak boleh berpendapat? Harusnya harus ada suara kenabian. Suara kenabian itu untuk meluruskan jalan-jalan yang diambil keputusan-keputusan yang salah. Anda satu kota, satu bangsa. Tujuannya adalah ingin melihat supaya semua berjalan di dalam kesejahteraan kebenaran. Tidak ada orang melenceng. Ketika Anda lihat korupsi, Anda diam. Dan Anda tidak berbicara kepada umat Tuhan supaya mereka jangan korupsi, kita salah. Ketika kita lihat perceraian, dan hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, tidak berbicara bahwa Tuhan membenci perceraian, bahkan tidak boleh bercerai, kita salah. Orang Kristen boleh berpendapat. Kalau Bapak Ibu punya kesempatan untuk bicara, saya punya pendapat. Dan pendapat Bapak Ibu bukan lahir dari kepintaran, dari knowledge. Tapi Bapak Ibu lahir, pendapat Bapak Ibu lahir dari wisdom dan revelation melalui firman Allah. Itu akan menolong banyak orang. Amin. Orang Kristen boleh berpendapat dong. Itu namanya menghakimi. Pertanyaannya, apakah orang Kristen tidak boleh memeriksa? Sangat boleh. Kita lihat sebuah fenomena yang terjadi, kemudian kita bisa untuk memeriksanya. Boleh saja. Beberapa orang suka dalam hal menulis. Anda bisa menulis itu dalam hasil karya. Saudara bisa menulis itu di headline koran. Itu namanya kita menghakimi dengan tujuan supaya orang-orang yang menyimpang dari aturan yang sudah dibangun, tatanan yang dibangun, sistem kenegaraan, sistem dalam sebuah kota, satu bangsa, itu kembali teratur dengan kita mulai memeriksa. Boleh nggak? Boleh. Daniel ada di Babel, dan dia menyuarakan suara kenabian. Yusuf ada di Mesir, dia menyuarakan suara kenabian. Itu namanya mereka menghakimi. Sebaliknya mereka yang dengan buta berkata jangan menghakimi, sama saja mereka sedang berkata orang Kristen tidak boleh menilai apa-apa. Tinggal terima saja. Apakah begitu? Ataukah orang Kristen tidak boleh memiliki pendapat apapun? Apakah begitu? Tidak. Alkitab menulis dengan sangat jelas. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, dia menghakimi ahli-ahli Taurat. Kamu itu seperti kubur yang dilabur putih. Depannya baik, dalamnya tulang belulang. Wah, itu keras. Yesus menentang mereka. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Orang-orang ahli Taurat Farisi menyerang. Kenapa murid-muridmu? Yesus balik dan berkata, mengoreksi mereka. Kamu juga, domba, gembala, bahkan dikatakan gini, kambingmu terpelosok masuk ke dalam. Balok di mata orang mereka lihat. Selumbar di mata sendiri nggak lihat. Bisa lihat kesalahan orang, tapi kesalahan diri sendiri nggak lihat. Apakah kita tidak boleh menilai? Boleh. Penilaian kita tujuannya harus membangun, harus membuat orang itu yang tadinya salah reposisi dan dia sadar. Sekalipun mungkin cara kita sampaikan mungkin dengan cara bahasa, intonasi yang mungkin agak keras, ada yang lembut. Tapi kalau tujuannya benar, orang yang mau terima dengan hati yang baik, saya percaya tujuannya baik. Tapi kalau motivasi kita adalah menjatuhkan, sekalipun tujuannya salah, maka nggak akan sampai. Makanya tadi itu budi luhurnya itu. Adilnya di situ. Haleluya. Adilnya di situ. Ketika seseorang berpendapat tentang sesuatu hal, maka ia sudah melakukan penghakiman. Jadi orang Kristen nggak boleh diam.
Sudah terlalu banyak orang-orang baik diam, sehingga akhirnya orang-orang jahat bersuara. Ini waktunya di mana orang-orang baik, orang-orang benar bersuara supaya membungkamkan tanda-tanda cakaran setan. Ingat loh, menghakimi bukan menghukum ya. Penghakiman harus dimulai dari rumah Allah. Penghakiman dimulai dari rumah Allah, artinya orang-orang yang ada di rumah Allah harus bisa tadi itu. Yang 5 hal tadi, harus bisa memutuskan, berpendapat, menganggap, mempertimbangkan, memeriksa. Nggak boleh masa bodoh. Berarti kekristenan kita harus menjadi kekristenan yang aktif dong. Itu saya mendorong jemaat Tuhan untuk mereka berkiprah di dunia politik. Supaya di situ mereka bisa menyuarakan suara kenabian. Saya tidak mau ketika mereka ada di sana, mereka mulai terbawa arus dunia, lalu ikut cara-cara dunia, yang nggak boleh. Nggak boleh. Justru kita harus menyatakan hal yang benar, hal yang salah, harus mengoreksi. Karena bagi saya ini adalah sesuatu yang konyol, yang nggak masuk akal. Jika ada yang secara universal melarang orang menghakimi, dia tidak tahu arti daripada menghakimi tadi, krino itu. Sekali lagi saya katakan bahwa menghakimi bukan menghukum. Walaupun dalam konteks tertentu, penghakiman dapat disamakan dengan penghukuman. Jadi ketika misalnya seseorang salah, lalu Bapak Ibu mencoba untuk mencari kebenaran tanpa menjatuhkan orang itu, maka Bapak Ibu sedang melakukan apa yang Tuhan suruh, menegur, memeriksa orang itu. Satu saat ada seorang hamba Tuhan, sudah beberapa puluh tahun yang lalu, kemudian dia diperhadapkan di hadapan pemimpinnya dengan ada beberapa juga rekan-rekan hamba Tuhan. Dan mereka berkata, kami mau menghakimi masalah. Tapi ketika mereka ngomong, mereka menyerang pribadi daripada orang itu. Bapak Ibu dengar baik-baik, kalau masalah, maka harus disesuaikan dengan aturan di dalam rumah. Kalau itu sebuah gereja, dalam gereja. Kalau sebuah institusi, kan ada sistemnya di situ. Jadi mainnya sistem. Tidak menyerang pribadi. Pribadi yang bersangkutan harus mengikuti sistem. Kita ada dalam sistem kerajaan Allah, maka harus mengikuti sistem kerajaan Allah. Tidak boleh nyerang pribadi, karena pribadi itu berhubungan dengan Tuhan. Menghakimi di sini adalah karena pelanggaran orang itu, karena sebuah sistem, boleh di situ. Di situ kita memeriksa. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang kita bimbing, kita bina, kita pimpin sebagai bos, pemimpin perusahaan, sebagai pemimpin di institusi-institusi. Kita melukai orang-orang yang ada di bawah karena kita menyerang pribadi. Harusnya masalah yang dihakimi. Yang mengerti katakan amin 200 juta triliun kali. Ingat loh, dalam konteks tertentu penghakiman dapat disamakan juga dengan penghukuman. Saya percaya malam ini ada sesuatu yang apokalipsis dibuka dalam pikiran kita. Sehingga saudara jangan katakan, saya diam aja nanti menghakimi. Justifikasi. No. Diam ketika orang itu nggak ada. Tapi kalau ada orang itu datangi. Bro, sis, ibu, bapak. Kalau orang lebih tua, yang muda lebih hormati. Kalau teman, ajak makan. Saya dengar begini-begini, benar nggak? Kalau diakui, Anda telah mendapatkannya kembali. Tapi kalau dia tidak akui, panggil rekan lain, tujuannya nolong dia. Mungkin dia mau keluar, tapi tidak bisa keluar. Kan Alkitab berkata begini, penghakiman dimulai dari rumah Allah. Rumah Allah, rumah Tuhan harus melakukan lebih dulu.
Jangan sampai gereja itu menjadi tempat orang paling banyak sakit hati. Sehingga akhirnya kita pergi dari gereja ke gereja satu ke gereja satu. Anda berkata begini, saya mau cari gereja yang sempurna. Saya khawatir. Karena saya khawatir begini ketika Bapak Ibu datang ke gereja yang sempurna. 1, 2, 3 bulan gereja itu sudah tidak sempurna lagi karena Anda masuk di situ dan lihat ada kelemahan-kelemahan. Gerejanya nggak jadi sempurna. Harus dimulai dari rumah Allah, penghakiman, bukan penghukuman. Berarti krino harus dimulai dari rumah. Tidak. Selama kita bilang kita orang percaya anak Tuhan, dan itu dalam jangkauan kita, tolong mereka. So, saya percaya ketika Bapak Ibu mencoba nolong, nggak ada yang binasa. Kita jadi peacemaker, pembawa damai. Misalnya pernyataan bahwa Allah akan menghakimi dunia. Menghakimi di sini dapat juga disamakan dengan menghukum. Karena Allah akan menilai dunia. Dan ternyata ketika Tuhan menilai dunia, Tuhan mendapati bahwa bumi jahat. Dunia jahat. Pernah Tuhan nilai bumi purba seperti itu kan. Ketika Tuhan lihat begini bahwa bumi begitu jahat, lalu Tuhan berikhtiar, bahkan bukan berikhtiar, memutuskan untuk memusnahkan penduduk purba itu dalam Kejadian pasal 6. Air bah Nuh itu. Dan kemudian ia menghukumnya. Jadi pernah Tuhan menghakimi, kemudian menghukum. Ya, makanya tadi saya katakan dalam konteks tertentu, kata penghakiman dapat disamakan dengan penghukuman. Ya. Kata penghakiman dapat disamakan dengan penghukuman kalau kita kembali kepada Kejadian pasal 6. Di mana Tuhan menghukum bumi purba karena Tuhan menilai bahwa bumi begitu jahat, melenceng dari firman Allah, sehingga Tuhan menghakiminya, menghukumnya. Bisa juga ketika saudara dan saya menolong orang lain, mencoba menasihati orang lain, menegur orang lain, dan kalau dia kembali, Anda mendapatinya, tapi kalau dia tidak mau kembali, 1 Korintus pasal yang keempat, kalau nggak salah, itu ayat 3 dan 4 berkata, ada orang yang ditentukan untuk binasa. Tapi kembali lagi, Bapak Ibu, Yeremia 33, ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, kalau kita lihat orang berdosa, lalu kita nggak tegur orang itu, maka ketika orang itu mati, dosanya kita tanggung. Tapi ketika kita tegur orang itu namanya krino di situ. Ketika kita tegur orang itu, dan orang itu mati, maka orang itu mati dalam dosanya sendiri, kita bebas dari dosanya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat teman saudaramu, rekanmu bersalah, berdosa, dan Anda tidak tegur, satu saat nanti Tuhan tuntut darahnya dari saudara. Sekali lagi saya katakan ini, cara menyampaikan itu penting. Ada banyak maksud kita baik, tapi ketika sampai, itu melukai orang. Saya perlu belajar, saya belum sempurna juga. Saya perlu belajar. Semua kita perlu belajar. Karena ini mungkin sesuatu yang wow, dan kita belajar seumur hidup. Karena kita akan berhadapan tiap hari dengan orang-orang yang membuat kita jengkel, marah, tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan sebuah kerinduan yang ada di hati. Tapi saya beritahukan bahwa Tuhan ada di hati saudara. Malam ini kita belajar sesuatu. Mazmur 8:8-9. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Mazmur 8:8-9. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Coba lihat ayatnya ini. Tolong
Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan. Kata menghakimi di situ sama dengan menghukum. Konteksnya sama dengan penghukuman. Dia yang menghakimi dunia dengan keadilan. Mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Semua saudara dan saya, kita jadi baik karena ada orang yang mau tegur kita, nasihati kita. Makanya Tuhan Yesus pakai kata murid dari kata disiplin. Dari kata disiplin, kemudian kita dapat kata disciple. Disciple atau murid, akar katanya adalah disiplin. Jadi kalau Bapak Ibu mau didisiplin, artinya mau dihakimi, ditegur, diperiksa, mau untuk diberitahukan. Haleluya. Mereka seperti ini akan jadi hebat di tangan Tuhan. Tidak ada orang hebat yang tidak dibentuk, tidak diperiksa. Dengan diperiksa maka kita akan hati-hati. Indonesia punya sebuah lembaga KPK. Ada BPK. Tujuannya memeriksa keuangan. Saya percaya ketika tim itu datang ke satu institusi, maka orang mulai was-was, jangan-jangan ketemu kesalahan. Jangan-jangan ketemu salah di dalam mengambil keputusan dan akhirnya masuk penjara. Ketika Tuhan mulai menghakimi, maka keadilannya akan muncul. Kebenarannya akan muncul. Karena itu yang Tuhan mau daripada kita adalah hakimi dengan adil. Boleh. Ada ayatnya yang tadi saya kasih. Harus menghakimi dengan adil. Jadi hari ini kalau ada yang berkata, kalau lihat orang salah, Bapak Ibu jangan berkata, jangan menghakimi. Tidak. Harus beritahu. Jangan menghakimi itu ketika orang itu nggak ada di situ. Bapak Ibu cuma cerita di belakang, itu gosip namanya. Tapi ketika Bapak Ibu mau berhadapan dengan orang itu, memberitahukan kesalahan, menegur, menasihati, krino Anda telah melakukan itu dengan hati yang murni. Saya percaya malam ini Anda sungguh amat diberkati oleh Tuhan. Yang diberkati oleh Tuhan, saya sungguh amat diberkati oleh Tuhan malam ini. Saya mau menghakimi karena harus mulai dari rumah Allah lebih dulu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ayat yang terakhir itu yang saya mau tunjukkan kepada saudara, 1 Petrus 4 ayat 17. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya. Bukan nanti. Bukan besok. Sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Karena tahu kebenaran. Dan jika penghakiman itu dimulai daripada kita, bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Jadi seluruh penghakiman harus berdasar pada Injil. Tidak berdasar pada emosi, bukan benar salah, bukan baik benar, bukan benar atau salah, bukan. Bukan itu, tapi apa yang benar. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Ini rumah Allah ini, krino. Jadi kalau di sini Bapak Ibu ditegur, dinasihati sama teman, rekan, ya sekali-sekali mungkin pastor yang tegur mungkin tidak sakit hati. Makanya sekali ulangi, rumah Tuhan tidak boleh tempat untuk sakit hati, tapi tempat untuk dihakimi, ditegur, diperiksa. Seperti seorang gembala memeriksa, wah ini banyak luka, ya, ini banyak yang rontok bulu, ini kenapa kakinya luka dan sebagainya. Makanya namanya healing and prophesy. Karena bagi saya kesembuhan di sini adalah kesembuhan di rohani, roh, jiwa, dan tubuh.
Bahasa Yunani pakai kata soso, seto. Itu kesembuhan roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Itu yang Tuhan minta dari saudara. Sehingga kita melihat perkara-perkara besar.